Halo Agribos, mau hasil susu melimpah, daging berkualitas dan anakan sehat dari kambing Kaligesing? Yuk simak tips perawatannya biar ternak kamu makin cuan dan berkembang pesat. Cara memilih bibit yang bagus untuk kambing itu khususnya kalau konteksnya ke betina, tentunya kalau untuk spesifikasi kambing Kaligesing ya kita paling utama nek saya milihnya yo susunya yang harus bagus. Karena susu itu adalah penentu utama untuk di generasi berikutnya. Logikane ketika satu ekor induk yang kita pilih ataupun satu ekor darah kok tidak memiliki kualitas susu yang bagus, itu endingnya akan berkepanjangan, efeknya akan berkepanjangan karena begitu dia melahirkan susunya kurang, cempennya stunting, dan itu kan masalah itu akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Makanya eh, konteks awal yang kita pilih tentunya tidak bisa lepas dari pertama kalau kita mau arah kelahirannya, mau arah anakannya ya susu bagus. Lalu setelah susu bagus, titik imbang yang lain kita melihat dari proporsional body. Tentunya bagi teman-teman awam yang belum tahu kambing, body itu yang harus seperti apa? Kalau bagi teman-teman yang belum tahu ini kambing ini bagusnya di mana, terus nilai seninya di mana, kok bisa mahal-mahalnya di mana. Tapi paling tidak kalau kita sudah bisa menyaksikan bibit proporsional bodinya ini yang panjang, tinggi, proporsional kita lihat bisa pertumbuhannya maksimal, cepat gede. Nah, itu yang kedua. Jadi logikanya bagi teman-teman yang belum paham kambing aja kalau melihat sudah, wih, gede, besar, itu paling tidak mengacu punya daya tarik tersendiri. Terus lantas ada beberapa pilihan juga, setelah itu kita tentunya memilih dari, oh bentuk kepalanya seperti apa, fleksibel lah ya kalau, bentuk kepalanya mau yang kalau orang Jawa bilang mau yang jeruk seseung, mau yang luwer nyadil, mau yang lonjong ataupun apa kan itu mesti tentunya selera juga. Terus dari motif, parameter tanduknya yang harus seperti apa, itu juga mengikuti. Karena bukan parameter yang pokok tentunya. Telinganya yang lipatannya harus seperti apa, tebelnya seperti apa, panjangnya seperti apa, itu juga menjadi pertimbangan untuk kita. Lantas selain postur itu juga kan proporsional, postur secara keseluruhan kan ada itemnya, kepala, telinga, mata, tanduk. Nah, ekornya seperti apa, rewosnya seperti apa. Jadi paling tidak masih kambing itu tidak sempurna 100%, tentunya sama halnya dengan manusia ya paling enggak secara garis besar berapa parameter itu itemnya yang perlu kita pertimbangkan. Bentuk ambingnya nanti seperti apa, posturnya seperti apa, pola warnanya seperti apa. Paling tidak mengacu ke situ. Bagaimana cara menjaga kandang agar tetap sehat? Kalau menjaga kandang tetap sehat, kita wajib ya. Jadi nanti teman-teman sudah bisa lihat bahwa yang ada di kandang kita itu kan menggunakan metode pakan 2 kali. Jadi pagi dan sore itu pun terbagi lagi. Jadi ada beberapa jam kapan konsentrat, jam kapan comboran, lalu jam kapan lagi minum. Tapi tentunya kita juga tidak lepas dari desinfektan. Jadi agar juga bakteri-bakteri ekstoindoparasitnya juga nggak masuk, tentunya ya setiap 1 bulan sekali setelah kambing itu kita keluarkan, kita mandikan, kandang juga kita desinfektan, kita semprot. Tentunya kan produk-produk banyak lah ya. Nah, metode yang kita gunakan membersihkan kandang setelah kambing dikasih makan itu wajib. Jadi misal seperti ini, sudah tidak ada lagi bekas-bekas hijauan yang kemarin sore, karena pola metode pakan pagi tadi kan kita kasih metode sentrat keringan. Jadi pagi jam 7 itu kita kasih konsentrat yang bentuk kering. Nah, nanti setelah gang 2 jam, kita kasih lagi comboran. Artinya jam 8 jam 9 lah kita kasih comboran. Habis itu kita kasih minum. Lah, hijauan itu sering kita sajikan dalam kondisi waktu sore. Karena dia butuh fase istirahat di malamnya, dia kambing itu kan ruminansia, Mas ya. Ruminansia itu artinya kambing itu memang ya, jadi butuh serat yang ada di rumen tatkala dia duduk sudah kenyang itu harus ada sistem yang dicerna ulang. Jadi nek cara orang Jawa bilang dimut, digayem, dilebokne neh. Nah, itu yang bersifat serat kasar. Tapi kalau dengan konsentrat yang kita pakai, dengan komponen yang kita pakai kan unsur seratnya minim.
Nah, makanya kenapa serat alasannya kita kasihkan sore supaya malamnya dia ada aktivitas untuk rumennya. Seperti itu. Kandang yang ideal untuk kambing Kaligesing itu sebenarnya sih yang penting pagi. Idealnya dalam tanda kutip konteksnya adalah aman dan nyaman. Jadi untuk konsep perkandangan sendiri sebenarnya kita nggak harus melihat bahwa harus seperti ini, harus dicat, harus dipelitur segala macam. Tapi meskipun enggak, itu juga bisa kita sederhanakan. Dan bahan bakunya sendiri sebetulnya bukan lantas pakem harus pakai kayu. Cuman kalau rata-rata di Kaligesing ya pakai kayu. Tapi seandainya teman-teman juga menginginkan ataupun menghendaki yang minim biaya, itu juga sebenarnya kalau macam-macam kayak gini kan bisa kita kasih pakai bambu. Alasnya kalau kita bilang tatapannya juga bisa pakai bambu. Yang penting konteksnya adalah idealnya panggung, aman, dan nyaman. Tentunya ketipu. Apa saja tanda-tanda kambing sedang sakit, Pak, dan bagaimana? Kelihatan sekali kalau tanda-tanda kambing sedang sakit itu biasanya yang awal nampak pada kambing itu kan dia nafsu makannya pasti berkurang. Nah, lantas kalau nafsu makannya berkurang kita bisa cek dari urat mata. Biasanya kalau testimoni kita ya kita buka matanya, oh dia berair atau enggak, terus saraf matanya itu memerah atau membiru atau enggak, terus hidungnya meler atau enggak. Karena kompleks yang sering dijumpai untuk peternakan kambing sendiri kan biasanya mencret, flu batuk, seperti itu. Jadi yang ringan-ringan. Tapi yang menandakan kena kronis itu kan hubungan penyakit itu kan pasti ada sebab akibat. Jadi tatkala ketika kita menjumpai kambing itu sakit susu, pasti dia setelah melahirkan. Nah, ada pembengkakan, nanti kan kita bisa cek fisiknya. Jadi kelihatan sekali nanti diagnosanya misal kambing, oh habis melahirkan, kok dia males makan tapi nggak wilek, nggak sakit mata. Oh ternyata susunya bengkak. Jadi memang langsung kelihatan pada bodi itu sendiri. Seberapa sering, Pak, kambing dimandikan atau dibersihkan? Kalau khususnya untuk jantan di kita, kambing itu wajib 3 hari sekali mandi untuk jantan. Karena jantan itu cenderung lebih birahinya tinggi, jantan itu lebih cenderung birahinya setiap hari, dan air kencingnya itu biasanya kan tidak beraturan kalau jantan. Kalau betina kan mapan ya, jadi niteni udus gampang banget. Nek wedok nguyuhe ndodok, lek lanang nguyuhe nyatek. Nah, dengan nguyuhe berdiri itu, kencingnya berdiri itu biasanya menimbulkan bercak-bercak yang istilahnya netes di mana-mana sehingga kambing itu mood-nya di mana-mana sehingga niduri kencingnya sendiri sehingga menjadi nyebabnya kayak nguningnya lebih cepat, kotornya lebih cepat, baunya lebih cepat. Tapi kalau untuk betina kita seringkali mandikan paling ya 2 minggu sekali, 1 minggu sekali tergantung kebutuhan. Karena masih kemarin itu sudah kita mandikan tapi dilalah mencret ya sesegera mungkin karena dengan baunya dengan mencret itu akan memicu datangnya larva. Jadi nanti biasanya ada belatungnya atau apa dan tentunya kita sebagai peternak yo menjadi nggak nyaman dengan bau-bau tersebut. Apakah kambing membutuhkan vaksin dan perawatan medis khusus, Pak? Sebetulnya untuk kambing vaksin ketika terjadi kayak misal apa namanya pandemi ya bahasanya pandemi itu kalau misal musim antrak musim apa tentunya kita juga harus divaksin untuk kambing-kambingnya. Tapi untuk vitamin sendiri ataupun perawatan rutinnya terkait dengan injek ataupun apa, kalau kita menerapkan ketika kambing ini terjaga imunnya dengan pola pakan yang benar, insya Allah sehat. Dan kita tidak perlu banget membutuhkan kecuali urgensial. Kalau urgensial itu kalau kambing ini sakit kenapa? Gitu. Tapi kalau untuk perawatan harian, selama kambing itu sehat kita nggak perlu pakai yang macam-macam. Pokok kita jaga konsistensi pakan yang berkualitas di setiap harinya. Tentunya efeknya adalah membuat imun yang sebaik-baiknya dan imbasnya lagi memberikan kambing yang sehat sesehat-sehatnya. Kayak gitu. Bagaimana merawat kambing yang sedang hamil atau menyusui, Pak? Sebenarnya kalau kambing hamil fleksibel aja ya. Kalau kambing hamil itu sebenarnya pelakuannya juga nggak beda jauh dengan kambing yang setelah melahirkan ataupun bagi yang belum hamil ya. Jadi dengan pola makan kita tidak ada beda. Cuman bedanya kalau yang hamil itu ada satu konteks perbedaan. Jadi ketika pakan yang kita gunakan adalah semacam ada konsentratnya, itu adalah semacam booster di mana kesehatan janin kita perlukan. Di saat menyusui juga susunya harus banyak. Nah, itu adalah booster. Kalau kita bilang konsentrat itu booster, bukan lagi untuk kepentingan
biar kenyang oke, tapi tidak mendominasi bikin kenyang. Jadi yang namanya protein ataupun vitamin ataupun nutrisi itu konteksnya kan tidak boleh overdosis. Jadi selama satu ekor itu kebutuhannya cukup 1 gelas ya kita 1 gelas. Nah itu dimaksudkan dengan nanti harapannya cempe begitu lahir ya sehat, bagi induk juga powernya sehat, bagi induk susunya juga banyak, sehingga nanti imbas ke belakangnya ketika cempe itu nyusu jadi nggak kekurangan, jadi nggak stunting. Kalau masalah perawatan sama saja, dari mandinya pun logikanya kalau memang kambing itu dalam kondisi bunting, memang jamnya waktunya harus mandi karena dia kotor ya harus kita mandikan. Seperti bagaimana menangani cuaca ekstrim, Mbak, agar kambing tidak stres atau sakit? Cuaca ekstrim itu akan sangat berpengaruh sekali juga terhadap kesehatan kambing tentunya di saat suhu misalnya habis panas banget terus kita sering menjumpai karena kita di daerah pegunungan jadi malamnya itu dinginnya terlalu ekstrim ya seperti itulah. Sebenarnya sederhana banget untuk mensikapi, kita nggak perlu ambil pusing, kita nggak perlu ambil vaksin, kita nggak perlu ambil apa. Dari pola pakan tersebut kita bermain. Jadi ketika dalam suhu normal, satu ekor kambing itu di boosternya cukup 1 gelas konsentrat, yang kita rilis sendiri itu, kalau musim ekstrim kita 2 kali lipatkan. Jadi kebutuhan untuk kalorinya biar lebih, nutrisinya biar lebih, karena kambing sifatnya menghangatkan. Jadi logikanya kambing kan berbulu ya. Jadi kenapa kelebihannya kalau di daerah pegunungan bulu cenderung lebih lebat, karena logikanya dia butuh proteksi untuk menghangatkan diri. Nah artinya ketika dari bulunya itu nggak ngatasi ngangetne, otomatis makanan yang bernutrisi yang terserap tersebut itu mampu mengcover. Tapi kalau kita perlakukan sama saja, misal kita dengan konsep hijauan full, terus hijauannya sering berganti-ganti, dan di saat musim dingin ya standar saja nggak kita up, ya akan menjadi masalah. Jadi cara kita mengatasi ya di saat musim dingin porsi makan kita kasih lebih. Logikanya saya sendiri di musim panas saya nggak butuh makan banyak, tapi ketika di musim dingin saya butuhnya makan banyak untuk menghangatkan, untuk kalori, untuk segala macam seperti itu. Apa peran kebersihan dan sanitasi dalam mencegah penyakit menular, Pak, pada kambing? Sangat penting. Jadi peran utamanya ya, peran utama dari kebersihan, terus sanitasi dan lain-lain karena ya nggak beda jauh, kebersihan itu pangkal dari iman atau apa itu, Pak. Jadi logikanya kalau kandang itu juga bersih, itu parasit-parasit, jamur-jamur ataupun bakteri-bakteri itu tentunya kan persentase untuk menginfeksi itu kan lebih kecil dengan adanya kandang sering kita, sebulan atau 2 bulan sekali kita cuci kandangnya muter, bersih, terus kambingnya juga sering kita mandikan. Itu yang sering kita alami adalah itu terjauh dari penyakit yang namanya ekstoparasit. Ekstoparasit sebagai contoh kayak skabies, kayak peradangan susu, kayak apa, kutu dan lain-lain itu 99,9% sangat mengurangi resiko. Jadi kenapa SOP yang kita jalankan juga kandang bagaimana caranya meskipun nggak bagus ya harus bersih. Kambingnya meskipun nggak bagus juga harus bersih karena itu saling bertautan dan berkaitan. Ketika kita ternak saja kemproh, kandangnya kotor, kambingnya kotor, kita ngelihat saja udah nggak demen ya. Kayaknya bagaimana nanti ke depan kita mikir kayak opo meneh ya sampai disenengi orang wong kita sendiri aja nggak seneng, kan seperti itu. Untuk teman-teman tentunya yang membutuhkan bibit ya, bibit kambing Kaligeseng, tentunya kita juga berdomisili asli di Desa Trogoguwo, Kecamatan Kaligeseng, Kabupaten Purworejo, dan jangan diragukan untuk keaslian rasnya karena memang ini asli ras endemik Kaligeseng, di mana kambing yang memiliki karakteristik telinga melipat dan menghadap ke depan. All spek kita sediakan, teman-teman yang berkenan kita menyediakan dari bibit sampai yang dewasa.